SAIH, Guru PAI SNPIT Syekh Muhammad Damir Gambir Bukit Tinggi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan piloting tahap 2 tahun 2005. Berikut video praktik mengajar saya. Anda sudah bersih? Coba cek kiri kanannya, ada sampah yang keluar. Sudah dipersiapkan dirinya untuk belajar hari ini? Kalau memang sudah siap untuk belajar, kita minta kepada Ali untuk menyiapkan programnya. Ista'idu Tafakur Ta'bid doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fiddin wa allimna at-tawil. Pagi ini kegiatan kita mulai dengan qiraah Quran dan tadabburinya. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca memberi syafaat yang kelak dan menuntun kita di dunia ini bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Pada Anda semua, silahkan untuk membuka Al-Quran. Al-Quran yang kita baca hari ini yang berhubungan dengan Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 222 akan dibaca oleh Rafa. Pada Rafa silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ustaz yang absen Anda semua terlebih dahulu. Raisa Najwa Latifah. Kenapa ya Ustaz? Sehat? Sehat? Ada salat subuh tadi? Salat subuhnya tepat waktu? Berjamaah? Ya. Itu berikutnya berjamaah ya. Muhammad Rafif? Ada salat subuh? Ya. Di mana salat subuh? Anda semua mengerti hati semuanya ya? Sehat semua? Ada salat subuh tadi semua? Untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa Indonesia ini dan semangat nasionalisme kita, marilah sama-sama kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Anda, Aisyah, silakan untuk menyanyikan. 1, 2, 3.
Anda semua, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan Anda semua bisa menghayatinya. Tahu nggak kalian? Untuk bisa berkibarnya sang merah putih itu, para pejuang kita mengorbankan nyawa dan harta mereka untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini dari penjajah. Kita tidak dituntut untuk mengorbankan nyawa dan harta, tapi kita wajib mengisi kemerdekaan itu. Salah satu caranya adalah belajar sungguh-sungguh. Siap untuk belajar sungguh-sungguh? Siap. Ya? Lakukan apa yang Ustaz perintahkan. Silahkan pegang dagunya. Silahkan pegang perutnya. Silahkan pegang lututnya. Pegang kepalanya. Ada yang tadi silakan pegang kepala. Nah, salah. Pegang kepala. Ada yang silakan tadi. Bisa. Anda semua, kita belajar di sini setiap hari menimba ilmu dari guru-guru untuk menambahkan rasa cinta kita, kepedulian kita, sehingga bisa belajar bersungguh-sungguh di SMP ini. Kita mesti menghayati betapa bahagianya kita bersekolah di sini. Untuk menumbuhkan rasa cinta itu, mari sama-sama kita menyanyikan Mars SMP Sekolah. Bangun langsung mandi. Mandi bersih-bersih. Habis mandi pergi ke masjid. Salat subuh. Kira-kira salat subuh yang Anda lakukan itu sah nggak? Tidak. Silakan jawab dulu. Kenapa tidak sah salat subuhnya? Karena tidak ada mengambil. Jadi walaupun sudah mandi dan bersih, tapi salat subuhnya tidak sah karena belum berwudu. Berwudu dari apa? Udah? Air. Dari air berwudu. Ada siapa itu? Berwudu untuk membersihkan diri ada siapa? Das kecil. Jadi yang harus dilakukan adalah pertanyaan Ustaz berikutnya. Habis ini kita mau salat zuhur di aula kan? Sebelum salat zuhur kita berwudu dulu kan? Habis berwudu kita pergi ke aula bersama-sama. Dalam perjalanan si apa seketinja kucing. Pertanyaan Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh Rafa? Udah lagi? Udah lagi? Betul loh, udah lagi Elisa. Tidak mesti dulu kembali karena wudhunya tidak batal. Yang batalkan wudhu itu ada beberapa perkara, yaitu buang air kecil, buang air besar, dan menyentuh lawan jenis yang tidak boleh. Jadi cukup membersihkan area yang terkena najis karena menginjak kotoran bukan melakukan perkara yang membatalkan wudhu.
Cepat jawaban si Risa. Baiklah Bunda semua, kalian sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang toharah. Toharah itu kan artinya bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas dan najis. Seperti yang dijawab oleh Alif tadi, kalau hadas kondisi tidak suci, sedangkan najis benda tidak suci. Dalam pembelajaran toharah ini tujuan pelajaran ada 3. Jadi setelah belajar ini, apa yang mesti Ananda ketahui? Pertama, Ananda memahami dan bisa menjelaskan pengertian taharah. Apa pengertian taharah itu menurut bahasa dan istilah? Pembagian taharah, beberapa pembagian dari taharah itu. Kemudian cara bertaharah. Jadi setelah belajar nanti, Anda harus tahu ini. Kemudian Ananda setelah belajar bisa mempraktikkan cara taharah dari hadas dan najis. Bagaimana cara bertaharah dari hadas dan najis. Kemudian puncaknya dalam kehidupan sehari-hari Ananda biasakan sikap hidup bersih lahir dan batin dalam kesehariannya. Inilah tujuan pembelajaran kita dari materi pembelajaran kita hari ini pada taharah kita. Problem based learning. Ananda dalam pembelajaran ini harus aktif bekerja sama, kolaboratif untuk menyelesaikan masalah yang bisa diberikan. Untuk bisa terlaksana kegiatan tersebut, sistem metode pembelajaran kita berdiskusi. Jadi Anda semua di sini Ustaz buat 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok hadas. Jadi dia meresume materi tentang hadas dari video yang dia tonton dan dari buku yang dibaca. Dan kelompok najis melakukan hal yang sama. Setelah mendapatkan informasi dari video yang ditonton dan buku yang dibaca, Anda presentasikan di depan kelas ini. Untuk itu, Ustaz bagi Anda kepada kelompok. Di sini kelompok hadas, di sini kelompok najis. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Di kelompok hadas, kelompok najis. Setelah ini Anda akan menonton video tentang taharah. Dari video yang ditonton itu masing-masing kelompok tugasnya meresume. Untuk kelompok hadas meresume pengertian hadas, pembagian hadas dan cara bersuci dari hadas. Baik dong? Untuk kelompok najis juga seperti itu. Meresume pengertian najis, macam-macam najis dan cara bersuci dari najis. Baik dong? Materi resume itu kita dapatkan dari video yang akan kita tonton. Kemudian dilanjutkan dengan membaca buku PAI tentang taharah, juga buku fikih tentang taharah. Dan semua, marilah kita saksikan dengan sungguh-sungguh bersama video tentang taharah. Apa yang diharap? Haram berbahasa adalah suci atau bersih. Haram beristilah adalah suci dari najis dan hadas. Haram dibagi menjadi 2, yaitu haram dari najis dan haram dari hadas. Najis adalah sesuatu yang menjijikkan. Najis adalah sesuatu yang haram, seperti perkara yang berwujud cair, seperti darah, nanah, dan muntah. Setiap yang keluar dari mulut dan mulut kecuali mani. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu najis mutlaqa, najis mutawassithah, dan najis. Video tentang taharah sudah Anda tonton kan? Sudah Anda resume sesuai dengan tugasnya masing-masing. Berikutnya lengkapi resumenya, bahannya
dari buku PAI tentang taharah, juga buku fikih. Silakan semua diresume dan berdiskusi untuk dipresentasikan nanti dalam pertemuan bersama. Terkait ini najis, ada berapa pakai najis, kemudian cara membersihkannya itu yang akan dipresentasikan nanti. Sesuai dengan video tadi, kalau dilengkapi. Sudah Anda semua? Sudah selesai resumenya kan? Nah, siap-siap untuk tampil. Kelompok hadas menampilkan materi tentang hadas. Kelompok najis juga mempresentasikan materi tentang najis. Waktu untuk mempersiapkan presentasinya sudah selesai. Habis ini kalian mempresentasikan materi yang tadi siapkan. Kelompok tadi sudah selesai semua tadi. Silakan untuk tampil pertama kelompok hadas akan menjelaskan pengertian hadas, bahasa dan istilah, macam-macam hadas dan cara bersih. Dan secara istilah adalah keadaan seseorang yang tidak suci sehingga menyebabkan dia terhalang untuk beribadah. Hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Untuk hadas kecil akan dijelaskan oleh Fikri. Para Fikri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu hadas kecil. Hadas kecil adalah kondisi di mana kita tidak suci yang memungkinkan kita tidak boleh untuk melaksanakan sholat atau menyentuh Al-Quran atau tawaf di Ka'bah. Hadas kecil ini ada 5 penyebab, yaitu 1. Keluar salah satu dari 2 jalur kita, yaitu BAB buang air besar, BAK buang air kecil, BA buang angin. Yang kedua, tersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muslim atau mahram. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal ini disebabkan oleh mabuk, sakit atau gila. Yang keempat, tidur tidak tetap. Tidak tetap ini adalah kondisi pantat kita di mana berpindah-pindah. Yang kelima, tersentuh kubul dan dubul kita dengan telapak tangan kita. Cara membersihkan hadas kecil ini adalah dengan cara berwudu atau bertayamum. Itu adalah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fikri. Selanjutnya untuk hadas besar akan disampaikan oleh Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu kondisi seorang muslim dalam keadaan tidak suci yang dapat dibersihkan dengan mandi junub atau mandi wajib, atau jika tidak ada air dan bisa melakukan tayamum. Hadas besar ini ada 6 macam. Yang pertama, keluar mani yang disebabkan oleh mimpi basah atau hal lain. Yang kedua, haid, yaitu darah yang dikeluarkan oleh wanita dewasa setiap bulannya. Yang ketiga, nifas, yaitu darah yang keluar dari wanita setelah melahirkan. Yang keempat, wiladah, yaitu darah yang keluar dari wanita saat melahirkan. Yang kelima, jima, yaitu hubungan suami istri. Yang keenam, yaitu meninggal.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih plus kepada kelompok hadas yang telah mempresentasikan dan menjabarkan materinya. Sepanjang yang disampaikan oleh kelompok hadas tentang penelitian taharah, penelitian hadas, macam-macam hadas, jika ada pertanyaan, tanggapan dari kelompok najis, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Sepanjang kategori materi tadi timbul pertanyaan, jika ingin berwudu tidak ada air, maka bagaimana cara menggunakan hadis das kecil? Baiklah, terima kasih dari kelompok najis yang sudah bertanya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi ketika tidak ada air untuk bersuci, kita bisa bertayamum. Bertayamum ini menggunakan debu yang sangat suci. Bertayamum ini dilakukan karena ada dua hal yang jika tidak ada air. Yang pertama, jika kita berwudu tetapi tidak ada air. Yang kedua, jika ada penyakit yang tidak boleh kena air. Itulah sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Apakah Ananda Ari puas? Ya, puas. Oke. Terima kasih. Terus kita akan mendengarkan penjelasan presentasi dari kelompok najis, akan menguraikan pengertian najis, macam-macam najis, dan cara membersihkan diri dari najis. Pada kelompok najis, kupersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok najis akan mempresentasikan materi mengenai materi najis. Yang pertama, pengertian najis menurut bahasa berarti kotor, dan menurut istilah adalah suatu kotoran yang menjadi sebab terhalangnya ibadah. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, mutawasitah, dan najis mughalazah. Berikut pembagian najis akan dijelaskan oleh tiga orang teman saya, yaitu Rafa, Rafif, dan Ari. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Contohnya, pipis bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Cara membersihkannya hanya dipercikan air ke tempat yang bernajis. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang najis mughalazah. Najis mughalazah adalah gigatan anjing atau babi. Cara membersihkannya wajib dibasuh air 7 kali dengan air yang dicampur dengan tanah. Sekian dari saya. Saya akan menyampaikan tentang najis mutawasitah. Najis mutawasitah adalah najis sedang. Contohnya selain dari najis berat dan najis ringan. Najis mutawasitah itu ada dua. Yang pertama iniat, yaitu yang nampak. Cara membersihkannya adalah dicuci sampai hilang bau dan warnanya. Kalau tidak bisa hilang, tambah dengan sabun. Apabila tidak bisa hilang juga, dimaafkan. Yang kedua, yang cara membersihkannya adalah disiram 1 kali sampai hilang bau dan warnanya. Sekian. Sepanjang uraian dari kelompok najis tadi yang telah menjabarkan tentang najis, pembagian dan cara membersihkannya, jika ada pertanyaan dari kelompok hadas, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Aulia Karim. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan tentang materi tentang najis yang dijelaskan oleh kelompok najis, yaitu jika kita terkena najis bayi laki-laki yang memakan apa-apa, maka kita cukup memandikan air ke tempat yang terkena najis. Dan pertanyaan saya itu adalah, bagaimana kalau yang najis itu adalah bayi perempuan yang memakan apa-apa? Silakan langsung dijawab oleh kelompok najis. Pertanyaannya cukup jelas tadi kan? Kalau yang pipis bayi laki-laki, najisnya dari muka bapak, ya kan? Percikan saja.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang bipis itu kena bipis dari perempuan, gimana? Karena pipis dari perempuan itu bukan termasuk kategori najis muka papa, tetapi itu termasuk najis mutawasita. Cara membersihkannya hanya disiram sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Kita kasih plus untuk kedua kelompok yang telah tampil. Penampilannya cukup bagus. Antum lihat Ustaz Rasa sudah menguasai dua masalah ini, masalah hadas dan masalah najis. Ustaz mau nanya, judul materi kita Toharah, ya kan? Toharah itu menurut bahasa apa artinya? Suci. Suci dari apa? Hadas dan najis. Dari hadas dan najis. Hadas apa itu? Satu apa itu hadas? Kondisi tidak suci. Najis? Benda tak suci. Benda tidak suci. Jadi taharah itu kegiatan membersihkan diri dari hadas dan najis. Hadas bisa dilihat? Tidak. Najis bisa dilihat? Bisa. Jelas? Caranya kemudian pada kelompok ini dari udah teman-teman untuk tadi ada situ ada berapa? Pertama, yang kedua, untuk adas besar gimana cara membersihkannya? Untuk adas kecil bagaimana membersihkannya? Berwudu atau berat ya? Salah satu contoh hadas besar mati. Orang mati berarti. Salah satu contoh hadas kecil untuk bersih dari hadas kecil. Bagus, ngerti kan? Ngerti materi tentang hadas kecil? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah melakukan proses pembelajaran model problem based learning, materi dengan metode diskusi. Kira-kira Anda semua sudah mengerti materi kita hari ini? Sudah mengerti materi kita hari ini? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Senang dan puas? Untuk mengukur sejauh mana antum Anda semua memahami materi kita hari ini, berikutnya kita akan melakukan asesmen. Jadi Anda semua saya kasih lembar kerja siswa, kerjakan itu. Saya kasih waktu selama 10 menit maksimal. Kerjakan secara berkelompok juga. Ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Sejauh mana Anda mengerti proses belajar kita hari ini? Silahkan dijawab di asesmen dalam LKPD ini. Pada Anda semua saya kasih waktu maksimal 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya hari ini. Silahkan. Silakan Anda semua mengumpulkan asesmen formatifnya dalam bentuk LKPD tadi. Silakan dulu.
buat video praktek bersuci dari najis. Mana cara itu? Sedangkan untuk kelompok sini buat video praktek taharah dari gas. Baik toh? Alhamdulillah proses belajar dan mengajar ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah meridai ilmu yang kita tuntut bermanfaat buat kita di dunia ini sampai akhirat. Coba antum menanda semua menjadi soleh tidaknya, lebih taat dan bisa mengamalkan. Kita akan pulang, siap-siap untuk pulang. Silakan Alif. Istahidu tawakkul atau Afwan, ila liqa. Silakan pulang ke rumahnya masing-masing yang tiket.